Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera, salam kebaikan ya teman-teman ya. Salam satu hobi buat semua teman-teman pecinta unggas ya teman-teman ya. Dimanapun berada, saya doakan yang pagi ini masih bekerja menjalankan tugasnya, semoga diberikan kemudahan, dilimpahkan rezekinya, diberikan kelancaran ya teman-teman ya. Selamat bergabung di channelnya Anak Ayam @22. Minta maaf sebelumnya teman-teman ya, karena lama tidak mengupload karena ada sesuatu hal yang nggak bisa saya jabarkan di sini karena itu ya teman-teman ya. Di hari Minggu ini Tri maupun Anak Ayam @22 mau berbagi tips atau maupun saran ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baru mau memulai melihara ayam ya teman-teman ya. Yang mungkin kalau orang yang belum tahu ataupun ya sudah tahu ya, ayam maupun unggas ayam ini sangat menjanjikan ya teman-teman ya. Selain buat bisa tambahan, buat tambahan kita untuk income ya teman-teman ya, itu bisa menjadi kebutuhan ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita menekuninya pasti sesuatunya itu akan berhasil ya teman-teman ya, akan kita dapatkan ya teman-teman ya. Yang penting kita tetap sabar dalam menjalankan usaha tadi maupun berdalam berternak ya teman-teman ya. Jadi Anak Ayam @22 tidak mau istilahnya menggurui, tidak ya teman-teman ya, hanya berbagi buat teman-teman yang baru memulai atau yang belum tahu. Ada 4 hal atau 4 inti, paling tidak 3 ya teman-teman ya. Dari 4 inti tadi paling tidak teman-teman 3 inti yang teman-teman miliki atau teman-teman lakukan. Itu apa? Yang 4 tadi. Yang pertama itu teman-teman memilih indukan ayam yang bagus ya teman-teman ya. Dalam arti indukan yang bagus, teman-teman pengen targetnya yang seperti apa? 3 bulan panen kah? 2 bulan panen kah? Atau 2 bulan setengah? Itu tergantung keinginan teman-teman di awal. Dan kembali lagi itu juga ke kantong kita ya teman-teman, atau modal kita ya teman-teman. Nah, kalau ada yang bertanya maupun teman-teman yang belum tahu, itu cukup dengan ayam kampung 1 kita silang dengan BK. BK itu apa bang? BK itu singkatan dari Bangkok ya teman-teman ya. Nah jadi paling tidak kalau Bangkok sama silangan dengan ayam kampung itu pastinya 3 bulan, paling lama 3 bulan itu kita udah bisa panen ya teman-teman ya, daripada yang masih ayam kampung murni. Kenapa? Kalau ayam kampung murni itu memang telurnya banyak ya teman-teman ya. 1 ekor itu mau sampai mendekati 20 butir teman-teman ya. Jadi tidak mungkin 20 butir tadi ditetaskan semua, itu tidak mungkin sama indukannya itu. Paling kenceng itu menetas itu 12, itu udah paling kenceng ya teman-teman ya. Kalau yang mungkin masih masa-masa produktifnya masih bagus itu 15 dia. Nah tergantung juga kembali ke nutrisi yang kita berikan ke ayam-ayam kita, pakannya ya kan. Itu yang pertama. Nah kalau yang bagi punya teman-teman yang punya modal besar, mungkin teman-teman bisa mencari referensi yang sekitar daerah teman-teman yang sudah memulai duluan, yaitu dengan ayam yang dibeli per box ya teman-teman. Ayam yang dibeli per box itu apa bang? Seperti ayam chopper
ya teman-teman ya, ayam KUB ya, ayam Elba itu udah banyak ya teman-teman ya sekarang ya. Terus sekarang ada banyak keluar lagi ayam KUB 1, KUB 2. Malah sekarang yang kemarin saya lihat di YouTube temen saya itu di Raja Monang, Sumbar, Sumatera Barat, itu KUB 3 dengan perkembangan dari KUB 2 ya. Saya juga belum ini kalau yang KUB 3 itu seperti apa, atau dengan ciri khas. Kalau ayam joper kan bisa hitam semua, ada yang kita bisa milih ayam yang warnanya hitam semua, itu dengan harga yang berbeda dengan yang campur ya teman-teman ya. Jadi saya kembali lagi yang 4 inti tadi. Yang pertama udah saya sebutkan, yaitu dari ayam. Nah, yang kedua itu paling tidak kita memiliki kandang untuk DOC ya. Kandang DOC itu harus kita persiapkan ya. Kandang DOC harus kita persiapkan. Untuk DOC itu fungsinya untuk apa? Ya, kalau kita mengandalkan dengan ayam kita yang bertelur menetas dengan indukannya, setelah menetas kan kita pisah teman-teman ya. Dengan jangka waktu 1 minggu, paling lama 10 hari, itu si ayam udah kembali lagi berkumpul dengan pejantan teman-teman. Nah, jadi kandang box untuk DOC itu harus kita persiapkan. Setelah itu kandang apa lagi Bang Tri? Atau maupun anak ayam F22? Saya masih baru mulai Bang. Nah, kandang pembesaran ya, kandang pembesaran ini juga sangat penting buat teman-teman yang mungkin lahannya sempit ya kan, harus membuat kandang pembesarannya ya. Kalau yang punya lahan besar yang luas, mungkin bisa diumbar setelah ayam tadi umur 1,5 bulan maupun 1 bulan ya teman-teman ya, itu udah bisa kita lepas ya. Terus yang ketiga itu kandang indukan. Kandang indukan itu juga tidak perlu kita yang sebagus apa yang kita seperti lihat teman-teman yang lain yang sudah duluan sukses ya teman-teman dalam memelihara ayam. Jadi kandang indukan itu kalau kita nggak punya lahan yang luas juga bisa dengan kita buat indukan buka kandang indukannya teman-teman ya. Kandang indukan. Nah, kalau kandang indukan itu seperti apa ya, sesuai keinginan teman-teman. Kalau yang lahan sempit ya mungkin nggak usah terlalu lebar ya teman-teman ya. Mungkin kandang indukan seperti yang di ujung itu ya teman-teman ya, itu yang contoh aja ya. Itu seperti itu ya, kandang koloni yang indukannya. Nah, kalau yang punya lahan luas kita umbar aja seperti kandang pembesaran yang punya lahan luas ya. Jadi kita ya paling kerepotnya paling kitanya kalau yang kita umbar indukannya itu ngumpulin telurnya itu pasti dia bertelurnya berceceran, ada yang di ujung sana ujung sini, pasti itu teman-teman kalau nggak kita siapkan, nggak kita sediakan tempat untuk bertelurnya. Jadi kita juga harus menyediakan tempat telurnya tadi kalau supaya dia tidak bertelur di mana-mana ya kan. Kadang kan kalau yang punya lahan luas diumbar gitu aja bertelurnya ya suka-suka ayam dia, ayam dia nggak ada disediakan tempat untuk bertelur ya, bertelurnya di sembarang dia yang nyaman, cari yang nyaman aman gitu kan. Yang setelah itu kandang indukan kita juga perlu kandang pembesaran tadi ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ayam ya kan, seperti apa. Yang kedua adalah kandang box ya kan untuk DOC-nya. Yang ketiga adalah pembesarannya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini kalau saya seperti ini teman-teman, ini bisa saya buat sekalian pembesaran sampai dia umur
1 bulan pun masih bisa teman-teman. Nah, contohnya teman-teman ya, ini saya buat seperti ini karena saya buat agak ukuran besar. Nah, setelah dari sini saya pindahkan ke bawah teman-teman. Nah, pindahkan ke sini setelah agak besar sedikit ya teman-teman. Nah, setelah nanti kandangnya ini seperti ini, agak sebar ini, nanti saya pindahkan ke kandang pembesaran yang lebih lebar lagi teman-teman, yang lebih besar ya, seperti ini. Nah, inilah teman-teman ya, inilah kandang pembesaran yang sesuai keadaan kita lah teman-teman ya, seadanya ya kan, walaupun simple ya kan, tapi yang penting ayamnya nyaman dan tidak kehujanan dan tidak kena terik matahari terlalu terlalu panas ya teman-teman ya, karena jangan terlalu tertutup juga. Kalau terlalu tertutup nanti pengap juga ya teman-teman ya, sinar matahari harus bisa masuk ke kandangnya ya teman-teman ya. Nah, yang keempat itu kandang yang buat teman-teman yang harus sediakan untuk memisah, untuk jaga-jaga memisah ayam yang istilahnya sakit maupun kita kan bukan Tuhan ya teman-teman ya. Pasti kalau kita namanya pelihara ayam maupun unggas itu pasti ada kendalanya, yang mungkin kena cekrek lah, yang mungkin ayamnya lemes, atau mungkin karena cuacanya ekstrim ya. Itu wajib kita punya sediakan kandang yang seadanya untuk memisah dia, istilahnya untuk supaya ayam ini enggak menyebar virusnya atau penyakitnya si ayam tadi yang cekrek tadi ya teman-teman ya. Mungkin ya untuk sementara yang kandang yang apa adanya yang kosong ya seperti ini, kerangkeng bekas kucing ya teman-teman ya, jadi bisa digunakan. Kalau teman-teman yang punya modal ya mungkin bisa dengan membuat kandang yang seperti kandang pembesaran atau kandang DOC untuk seperti ini, dua lantai ya kan teman-teman, itu udah bisa. Nah, kalau panjang atau lebarnya bang ya sesuai teman-teman lah, seleranya seperti mana. Kalau lahannya luas ya mungkin bisa dibuat dengan panjang 2 meter, itu udah panjang ya teman-teman ya, ukuran 2 meter. Kalau ada yang mungkin bisa mengendaki saya pengennya 3 meter bang, ya silahkan. Kalau minimal lebar mau dengan kapasitas teman-teman menginginkan satu kotak itu mau dibuat untuk kapasitas sampai 50 ekor DOC atau sampai 15 ya, sesuai teman-teman, sesuaikan aja ya, minimal 50 cm itu udah ini ya teman-teman, udah bagus. Tapi kalau kandang pembesaran 50 cm itu kalau saya rasa kalau untuk panjang 2 meter itu juga udah bagus ya teman-teman, karena untuk mengurangi ruang gerak si ayam itu supaya tidak mengeluarkan tenaga banyak, terkuras lah ibaratnya teman-teman. Jadi makanannya itu kembali ke daging ya ke teman-teman, pembentukan daging, bukan habis itu aja gitu. Kalau dia banyak gerak juga istilahnya kan terkuras istilahnya proteinnya, jadi dia keluar lah, ibaratnya kayak manusia lah teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di situ ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru memulai. Jangan patah semangat ya teman-teman ya, tetap semangat dan optimis. Kalau kita bisa, orang lain bisa, kita bisa ya teman-teman ya, kita optimis ya, kita tanamkan motivasi diri kita sendiri ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekurangnya dan lebihnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah maupun kurang berkenan di teman-teman ya. Saya minta maaf, anak ayam E22 meminta maaf, maupun Tri meminta maaf buat teman-teman. Salam buat semuanya yang ada di Kalimantan, yang ada di Lampung dan di Sumatera Utara. Terima kasih yang selalu support. Dan buat Raja Monang juga sukses selalu, Bang Jaya, Bang Gia, Bang Sam, Bang Farm PAB, peternak unggas juga yang mungkin dia tipe ke klasik ya teman-teman ya, bukan tipe pedaging.
ya semuanya. Salam sukses selalu, salam satu hobi ya teman-teman ya. Saya akhiri sampai di sini ya teman-teman ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.